Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Sidigalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini diambil dari Injil suci Santo Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Teladan Tuhan hidup adalah suatu persembahan. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan, sebagaimana keluarga Yahudi lainnya. Mereka menjalankan hukum Taurat dalam diri Yesus. Maka Yesus disunat pada usia 8 hari dan diserahkan kepada Tuhan dalam persembahan sebagai anak sulung. Mereka menjalankan sebagai pengakuan bahwa mereka umat perjanjian milik Allah sendiri. Semuanya itu dijalani Yesus Tuhan agar dapat mengambil bagian dalam kutukan dosa asal dan agar manusia lainnya diluputkan dari kutukan itu. Peristiwa di Bait Allah menegaskan tentang makna kelahiran Yesus. Yusuf, Maria berjumpa Simeon dan Hana. Peristiwa itu mempunyai nilai berharga dalam nubuatan. Bagi Simeon dan Hana, peristiwa itu merupakan karunia penghiburan besar, luar biasa, karena di hari lansia mereka diizinkan melihat penggenapan janji Allah, janji keselamatan, sebagaimana diungkapkan terus-menerus dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka Simeon pun siap wafat, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini berpulang dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Hana pun mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu ke semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bagi Yusuf dan Maria, peristiwa itu merupakan nubuat sebagai persiapan lahir batin menghadapi masa-masa sulit di hari-hari depan. Sebab nubuat Simeon mengatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lihatlah, Allah telah memilih orang-orang yang bersahaja, yang mempersembahkan dan yang menerima Yusuf si tukang kayu dari Nazaret dan Maria, demikian juga Simeon dan Hana yang telah melayani Allah dengan setia sepanjang hidup mereka. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa semestinya menyadarkan kita akan anugerah kehidupan, yakni panggilan kita menjadi Kristiani, yang berarti bahwa hidup itu suatu persembahan. Hidup yang dipersembahkan, persembahan diri dalam rangka perutusan, mewartakan kerajaan Allah. Dengan perantaraan keluarga kudus ini, kita mendoakan supaya para keluarga juga berani mempersembahkan anak-anak kepada Tuhan.
Selanjutnya para ibu perlu belajar dari Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan rela berkorban menderita seperti Maria. Demikian juga para bapak belajar banyak bekerja, tidak banyak berbicara, sebagaimana Santo Yosef yang banyak mengalami kesulitan dan kendala dalam menghidupi Yesus, bersama Yesus. Karena mengikuti dan mengasihi Yesus sebagai penebus dosa manusia, banyak kesulitan yang dialami oleh Santo Yosef. Maka kadang masa krisis hidup iman keluarga adalah suatu pertanyaan. Ya, masa krisis suatu pertanyaan. Agar kita sadar, agar membangkitkan kesadaran kita tentang hal di atas itu. Dan bukan soal lain. Apakah keluargaku, diriku sudah kupersembahkan kepada Tuhan? Suatu persembahan hati dan segala jerih payah. Sebagaimana keluarga Nazaret. Atau lewat perantaraan dan teladan Simeon dan Nabi Hana, apakah saya sudah menyambut Yesus dengan tulus dan memuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan dan dalam cinta kasih. Semoga renungan kita hari ini berguna untuk bertumbuhnya hidup iman rohani kita.